Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Hadirin yang sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya, tidak ada capek-capeknya, tidak ada bosan-bosannya memberi nikmat kepada kita. Apabila kita disuruh menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan mampu. Apabila ini air lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan satu, dan sungai-sungainya, sumurnya semua dijadikan satu, dijadikan daripada tintanya, itu pun tidak akan mampu untuk menulis daripada nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ranting-rantingnya dijadikan daripada pennya, daun-daunnya dijadikan daripada kertasnya, itu semua. Itu tidak akan bisa nilai daripada menghitung daripada nikmat. Kita bersyukur kepada Allah. Duduknya kita di sini ini bukan kekuatan daripada kekuatan badan kita sehat, kita gemuk, itu bukan. Ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi dan lagi sampai tiada lagi kita bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur nikmat, maka ajab balik pedih. Selama-lamanya kita ini syukur, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini masya Allah. Jadi kita ini lagi dan lagi samping kali lagi. Kita ini diciptakan dari mulai kita dulu, kita ini tadinya tidak ada tadinya, masih di alam ruh. Masih di alam ruh, kita nggak ada. Baru kita di dalam kandungan, 9 bulan 10 hari. Di dalam kandungan ini ada proses. Kita ini sebenarnya ini diciptakan daripada setetes air mani. Setetes air mani yang hina. Makanya manusia masya Allah rendah. Ketika kita ini bersujud ini, kita mencium daripada tanah. Sujud, cium tanah, sembahnya Allah. Bahwa anggota yang mulia ini, kepala yang di atas ini masya Allah, kita kalau sedang sujud ini maka lebih rendah daripada yang membuang air besar, yang buat dua itu. Maka kita ini lemah ini bahasa Jawanya ini tanah. Kita dari tanah diciptakan, dari Nabi Adam diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah. Makanya dari tanah, dan padi juga ditanam di tanah, sayur mayur ditanam di tanah, rumah juga dari tanah. Semua ini kita akan kembali ke tanah. Jadi diciptakan dari tanah, maka kita ulang lagi ke tanah lagi. Nah, kalau kita tidak tidak sholat, maka kita masya Allah, kita ini sombong, nggak mau cium daripada tanah ini. Ketika kita mati, kita nanti akan kubur itu akan menyempit. Dihimpit tuh tulang rusuk kita akan bersilangan. Karena kita ini ketika kita di dunia kita sombong, disuruh sholat tidak mau. Padahal sholat ini kita menyembahnya Allah, kita mencium daripada tanah, supaya nanti kalau kita dimasukkan ke kubur, kubur itu meluas mata memandang, seluas mata memandang, masya Allah jauh. Tapi kalau kita di dunia ini sibuk dengan perkara-perkara ini, dunia ini, masya Allah nanti kita di kubur ini akan menyempit. Itu kata kubur ini berbicara, ini dia bukan untukku katanya. Akhirnya dihempit ini tulang rusuk kita ini, badan kita, tulang rusuk bersilangan. Bahkan kita di dalam kubur itu nanti ada ular yang namanya ular sujaul akro, masya Allah. Tadi panjangnya ini sebulan perjalanan, kuku-kukunya ini terbuat daripada api untuk menyiksa orang yang suka, yaitu meninggalkan sholat. Masya Allah, kita ini udah orang beriman, orang Islam banyak yang ninggalin sholat. Padahal sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, sholatnya ini entar-entar, nanti kalau entar-entar keburu mati.
ntar keburu diantar, nanti keburu mati, masya Allah, ya kan? Jadi kita ini masa sholat ini penting, sholat itu nomor 1. Ibaratkan kita punya duit misalnya 1 miliar, kalau walaupun nolnya banyak ini, kalau tidak ada angkanya yang di depan ini nol semua, nggak ada nilai. Tapi kalau kita ada angkanya ini, angka 1, maka bernilai ini, ada harganya. Puasa sekian jumlahnya, jadi ada nilainya. Puasa, haji, umroh, apa semua sedekah itu ada nilainya. Tapi kalau yang ininya 1 ditinggalkan ini, sholat ini ya nggak ada nilainya. Nah, setelah kita orang beriman ini udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita sholat terus kita membayar zakat, terusan kita pergi haji, puasa bulan Ramadan, pergi haji bila mampu. Nah ini kita ini namanya orang ngaku dirinya orang Islam, orang beriman, ya kita tegakkan tiang-tiangnya ini. Nah, kalau kita tidak tegakkan, bagaimana? Seperti kita bikin daripada kemah ini ada disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya ini 2 kalimat syahadat, tauhid, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru itu kita sholat ini tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama dan menghancurkan. Keuntungan daripada sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin, sholat itu mihraj orang muslim. Seperti itu. Jadi kalau kita udah mengucap 2 kalimat syahadat, maka kita ucapkan, nanti kita sholat yaitu 5 waktu di mana azan dikumandangkan. Nah, kita ini sholat penting itu, jangan sholat nanti bentar-bentar, nanti kita keburu diantar, nanti keburu kita mati. Penting ini masalah sholat. Banyak orang yang sudah meninggalkan sholat, tapi nggak ada risau. Kita pikir bagaimana saudara kita ini masuk surga bareng-bareng. Jadi kita ada pikir, kadang kita udah sholat bolak-balik ke masjid atau ke musola, ada orang yang tidak sholat. Kita ini selama-lama iman ini kita ada pikir bagaimana dia jangan jatuh ke jurang-jurang daripada neraka. Masya Allah. Jadi ini perintah Nabi ini kita disuruh sholat. Masya Allah, ya kan, disuruh sholat karena Nabi SAW ini, Nabi Muhammad ketika akhir zaman ini, akhir hayatnya dia, pas dia mau meninggal dunia, maka apa yang diucapkan oleh lidahnya, umati, Masya Allah. Iya. Jadi ingatnya, yang diingat ini bukan saudaranya, bukan siapa-siapa atau keluarga, tapi dia umati, as-sholah. Bagaimana ini umatnya nanti di akhir zaman, atau bisa dia membawa daripada agama ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Karena Nabi Muhammad ini yang Nabi yang akhir ini, nggak ada nabi lagi. Walaupun kita sampai nangis darah, suruh Allah ciptakan nabi lagi, tidak ada. Maka ini walaupun Nabi Muhammad SAW ini nabi yang terakhir, tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam, maka sudah ada nur. Nah, di situ ketika Nabi Adam alaihissalam di surga, maka di situ ada Allah Muhammad di atasnya. Oh, begitu dia ini kan ceritanya ini, masya Allah, di dalam surga di situ dibilang jangan itu ada buah huldi kan. Nah, namanya kita punya istri kita lagi nyidam, kepengen mangga misalnya nih, mangga orang diambil ya, tamsilannya seperti itu. Jangan diambilkan itu kalau lagi istri kita lagi nyidam nih, diambil barang itu mangga orang kan, dosa punya orang kalau nggak minta.
izin dulu. Di situ jangankan makan katanya, dekat aja nggak boleh, jangan dekat-dekat itu buah huldi. Nanti begitu ini digelincirkan sama setan. Setan ini ganggunya kuat, enak itu katanya, itu buah huldi. Akhirnya digelincirkan sama setan, dimakan itu buah huldi itu. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dilempar, dikeluarin dari surga ke mana? Ke dunia. Makanya adanya kita ini, adanya Nabi Adam alaihissalam. Semua ini manusia, ya orang Islam, orang kafir, orang semua ini kita cucunya Nabi Adam alaihissalam, cucunya. Tapi begitu dia keluar dari surga, dilempar, dipisah antara Nabi Adam alaihissalam sama Ibu Hawa dari barat timur selama berapa? 40 tahun, nggak salah. 40 tahun dipisah sama istri Nabi Adam sama istrinya itu, karena itu dosa itu, gara-gara deketin itu buah huldi, nangis. Maka nangisnya Nabi Adam alaihissalam ini apabila dikumpulin, banyakkan Nabi Adam tangisannya. Dia berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa aghfir lana. Itu Rabbana aghfir lana. Terus itu dia Rabbana dzalamna anfusana wa illam tarhamna. Iya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu selama 40 tahun dia berdoa seperti itu. Dia menyesali. Dia ingat, oh iya waktu saya di surga itu ada Allah dan Muhammad itu, padahal manusianya itu belum ada, tapi udah ada nur. Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam udah ada nur. Maka dia bertobat, minta syafaat, jadi lah itulah. Makanya tidak ada bisa Nabi yang memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini bersyukur. Sedangkan para Nabi ini yang 24 Nabi minta dijadikan umatnya, padahal itu Nabi. Kita udah ngaku udah dijadikan dari umat Nabi ya. Malah jauh, kita nggak mau ngikutin kehidupan Nabi. Ya itulah, makan masih sampai berdiri pakai tangan kiri. Kita namanya PHP, memberi harapan palsu. Iya, ngaku cinta Nabi. Kencing berdiri, makan tangan kiri, makan minum dengan tangan kiri. Bagaimana itu? Iya, jadi kita mengikuti daripada sunnah Nabi kita selama 24 jam dari mulai tidur sampai tidur kembali. Jadi kita hidupkan sunnah siro sariro dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pakaiannya gitu, casingnya apa gitu, gerakannya, pikirnya. Insyaallah niat amal dan sampaikan. Insyaallah ya. Apa yang kita sampaikan ini kita belajar lagi dan lagi sampai nggak ada lagi kita belajar. Ini kalau ada benarnya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salahnya dari diri saya sendiri dan dari setan. Kita tutup dengan kiparah majelis supaya tidak digolongkan majelis yang lalai. Kita tutup dengan doa kiparah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum siapa namanya? Antum siapa? Pak Rohid. Di Halaka mana nih? Halaka mana? Saya di Kanada. Alias Kandang Kuda, untuk Jalan Utama Sakti 1. Alamat RT 11 RW 7 Kelurahan Wijaya Kusuma. Musola Al Hidayah. Insyaallah. Insyaallah 4 bulan. Insyaallah. 4 bulan insyaallah. Ini beliau ini ahli bangunan nih. Masyaallah. Siapa tahu ada job kerja biar Allah panggil apa? Arsitek. Boleh panggil dia, beliau ahli bangunan. Masyaallah. Dalam negeri. Nah ini beliau ini apa? Dai Ali. Allah Akbar. 4 bulan li, insyaallah. Nah, insyaallah antum siapa? Namanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita keluar 3 hari di Masjid Ahli Hidayah. Jalan Utama Sakti 1. RT 11 RW 7 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Pertamburan. Insyaallah Pertamburan. Insyaallah setiap bulan kita istiqomah, insyaallah tiap bulan 3 hari jalan Allah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.
nomor rumah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ya Allah, sama ampunnya sampai masuk surga tanpa hisab. Ampun ya Allah. Berangkatkan ya Allah 4 bulan ya Allah. 4 bulan, Ya Allah. 4 bulan, 4 bulan gini, 4 bulan dong. Berangkatkan haji sebelum mati ya Allah. Amin. Jadikan wali sebelum mati ya Allah. Amin.